Baik, saudara-saudara, sekarang kembali kita mereview draft artikel untuk penelitian-penelitian yang terkait dengan auditing. Ini ada 5 sampel draft yang sudah saya terima dan ini coba saya review mewakili draft penelitian saudara masing-masing ya. Nanti bisa dibandingkan antara hasil review saya dengan yang ada di capaian penelitian masing-masing dari Anda. Yang pertama, kembali saya ingatkan ya bahwa yang namanya abstrak itu umumnya bertujuan memiliki konten ataupun isi terdiri dari tujuan, metode, hasil dan implementasi. Ya, implementasi pun ya istilahnya banyak juga yang tidak membuat, kalau ada ya semakin baik ya. Jadi fokus di sana, jangan terlalu melebar ya. Itu yang pertama. Sudah saya beri tanda kuning untuk melihat hal-hal yang perlu diperhatikan ya dari setiap artikel itu, yang menurut saya yang mungkin masih harus dilengkapin gitu ya. Nah kemudian ada juga yang kedua, tabel operasionalnya ndak perlu ya, jadi cukup dibuat dalam bentuk paragraf saja. Yang penting di sini kan definisi dari variabel dan pengukurannya seperti apa atau rumusnya seperti apa, dan jangan lupa itu menurut siapa gitu ya, jangan lupa ya. Oke, statistik deskriptif seperti biasa. Nah cuman ini perlu sebenarnya ya, kalau mengolah datanya lebih bagus langsung nama variabelnya gitu. Kalau ini kan masih Y, X1, X2 langsung saja ya. Kalau kualitas audit misalnya audit quality bisa aja kan A dengan Q. Nah seperti itu ya. Jadi jangan terus juga menggunakan X1, X2 ya, sebaiknya harus menggunakan ini nama variabel yang sebenarnya ya disingkat ya. Nah, kemudian ada yang perlu diperhatikan. Kalau di dalam modul kita itu, kalau memang ada variabel moderating, model interaksi yang memang tidak memungkinkan lagi diuji untuk asumsi klasiknya. Nah, tetapi kalau model pengujian Anda itu terdiri dari variabel independen, dependen yang kedua dan moderating diuji tersendiri, maka itu berarti fungsinya hanya fungsi regresi berganda. Maka di situ Anda membutuhkan pengujian uji asumsi klasik dan juga pemilihan model terbaik. Ya, jadi itu harus dilakukan. Nah, cuman nanti ketika akan melakukan uji untuk hipotesis moderasinya, silakan bisa diuji secara terpisah. Jadi tolong diperhatikan ini ya. Ini udah cukup lengkap di bagian ini, artikel yang pertama ini. Sumber referensi juga sudah mayoritas yang dari internasional, cukup bagus ya, tidak terlalu ini, tinggal mungkin masalah interpretasi dan lain sebagainya. Nah kemudian bagian yang kedua, ini tentang pergerakan laba, solvabilitas terhadap audit report lag. Nah, ya ini masih banyak ya. Jadi misalnya gini ya, PSAK nomor 1 paragraf 43. Ini PSAK tahun berapa ya, nanti disesuaikan dengan yang terbaru. Karena saya ingat saya sudah banyak perubahan, apalagi sumber referensinya ini adalah Subagio 2009. Ini sudah sangat ketinggalan ya. Nah, kemudian di bawahnya yang ini ada Imam Subakti, Novi Wulandari, Dalam Setiani. Saya paling tidak setuju kalau ada mengutip dari kutipan gitu. Jadi kita mengutip dari Setiani, padahal Setiani pun mengutip dari Novi Wulandari dan juga Imam Subakti. Ini nggak boleh ya, harus merujuk ke sumber aslinya ya. Jadi nggak boleh seperti itu ya. Ada beberapa saya temukan dalam artikel, tapi ya itu sudah mewakili saya kira ya. Oke, kemudian kalau mengenai grand theory, nggak perlu ada paragraf-paragraf tambahan ya. Jadi satu paragraf saja apa grand theory-nya, lalu di bawahnya langsung apa keterkaitan grand theory tersebut dengan penelitian ini. Itu langsung dibuat ya. Nah, kemudian ini tolong distandarisasi penelitian Mutiara, YT dan kawan-kawan, nggak ada ya, pakai et al aja semuanya ya. Jangan ada DKK, ada et al, jangan seperti itu ya. Nah, ini lagi menurut Karslow dan Kaplan dalam Dura, itu paling nggak boleh ya, itu diganti. Penelitian Mutiara, YT dan kawan-kawan juga diperbaikin ya, kalau et al saja. Nah kemudian isi dari operasional variabel itu jangan dirubah ya, isinya cukup definisi dan rumus ya. Kalau dia menggunakan data sekunder ya definisi dan rumus, kalau dia menggunakan data primer ya definisi dan juga indikator pengukuran. Dan jangan lupa sumber referensinya dari mana, itu harus ada ya. Nah, kemudian
apalagi di sini ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Saya baca ada yang salah ini ya. Jika probability ini jika nilai probability chi-square lebih kecil dari tingkat signifikansi, maka model ya random effect lebih bagus, betul. Tapi jika sebaliknya, maka common effect lebih bagus. Nah, ini kan pakai stata. Nah, namun kan saya lihat hasilnya itu kan 0,24, hasilnya 24%. Maka kalau 24%, maka common effect model yang paling bagus. Nah, karena di sini dia katakan apa namanya, dia katakan random effect lebih bagus, salah. Jadi coba dibaca lagi, semua pengujian itu diulang, ya. Nah, jadi sehingga dapat disimpulkan, menurut saya sih common effect lebih bagus dari semuanya ya. Nah, sehingga di sini salah, dari hasil pengujian terbaik menyelesaikan masalah heteroskinesis, maka disimpulkan bahwa tidak ada model terbaik, salah. Ya, ada model terbaik. Nanti coba diperhatikan. Nah, setelah model terbaik, nah silakan dilakukan regresi robust. Kalau common effect, misalnya ya regresi robust common effect. Perhatikan modul yang waktu kita membahas tentang penggunaan software stata. Ya, seperti itu hal-hal yang penting. Kemudian ya pembahasan-pembahasan ini ya silakan ditambah interpretasinya. Jangan berhenti ini signifikan karena lebih kecil dari 0,05, artinya ini berpengaruh. Nah, apa makna dibalik itu? Ya, apa artinya? Jadi penelitian itu akan bermanfaat kalau kemudian hasil itu kemudian bisa kita terjemahkan atau kita interpretasikan dengan bahasa yang lebih sederhana untuk mengambil sebuah kesimpulan. Ya, ini kesimpulan dan saran juga belum selesai. Daftar pustaka perbaikin. Ya, jangan asal ya. Ini banyak sekali nggak rapi banget. Jangan huruf besar semua ini. Ini belum serius ini daftar pustakanya ya. Dan jangan lupa harus menggunakan Mendeley semuanya. Oke, yang selanjutnya saya melihat ini. Ini kembali ya, studi di era pandemi COVID-19. Fokus di abstrak itu tetap tujuan metode hasil. Ya, itu yang utama. Kalau boleh, kalau mau ditambah dengan implementasi boleh. Nah, ini daftar isi nggak perlu dibuang saja. Ya, kemudian grand teorinya langsung sebut. Apa nama grand teorinya? Ya, kata tulisan grand theory itu nggak perlu ditulis, langsung nama teorinya ya. Jadi kalau misalnya hipotesis pasar efisien langsung gitu ya, jangan membuang space untuk hal yang bolak-balik ya. Nah, kemudian ini untuk penelitian terdahulunya sudah cukup banyak, tapi ya kalau boleh ya ditambah lagi ya. Misalnya di sini saya lihat ini hanya ada 2 nih ya. Nah, ini pun tata cara penulisannya diedit dong ya, yang ini kan pakai Mendeley, kan bisa edit manual. Edit manual itu kan tinggal di ya misalnya menurut Titer et al. Ya sudah, tinggal tutup kurung di sini, komanya hapus. Misalnya klik di luar, maka dia akan minta apa namanya persetujuan untuk edit manual. Tinggal diklik saja nanti. Seperti itu ya, diperhatikan. Oke, kemudian di sini dikatakan mengambil sampel 180. Nah, cukupkah 180? Harus ada judgementnya. Ya, minimal gunakan Hare. Hare mengatakan bahwa sampel yang baik itu 5-10 kali dari jumlah indikator misalnya. Ya, kemudian operasionalisasi variabel ini perlu diperhatikan. Isinya hanya definisi dan pengukuran ya, atau dan rumus kalau dia menggunakan data sekunder. Ya, kalau dia menggunakan data primer persis seperti yang terdapat di dalam kuesioner. Harus ada indikatornya, dan itu menurut siapa? Rumus juga menurut siapa? Itu harus ada. Ya, nah kemudian mengenai hasil, ya kalau misalnya terbukti signifikan sih enak menjelaskannya. Tapi kalau coba terbukti tidak signifikan, harus kasih arti juga, kasih argumen apa dibalik itu semuanya. Demikian juga kalau misalnya signifikan tapi negatif, nah itu juga harus diterjemahkan apa makna dibalik itu semuanya. Ya. So, ini daftar referensinya udah cukup bagus, sudah dominan referensi internasional. Kemudian yang berikutnya ada lagi yang terkait dengan konservatisme akuntansi dan seterusnya. Ini yang saya sorotin ya, tata cara penulisan kutipan ya. Yang benar ini kan yang dilakukan oleh Purba spasi dalam kurung 2014. Silakan edit manual ya. Ya, dan lain sebagainya, banyak yang seperti itu ya. Oke, kemudian sama seperti yang tadi diperhatikan. Nah, ini tata cara pengutipan juga ya. Bukti penemuan dari Ahmed et al. Gitu aja, dari Ahmed et al. baru spasi dalam kurung 2002.
Jadi tahunnya aja dalam kurung, kemudian titik koma boleh. Brown JR et al. Misalnya spasi dalam kurung 2006 dan seterusnya seperti itu ya. Nah kemudian hipotesis ini nggak harus menggunakan paragraf baru, lanjut aja di dalam satu paragraf itu. Seperti itu ya. Demikian juga hipotesis yang lain perlu diperhatikan jumlah-jumlah dari ininya apa namanya penelitian terdahulunya ya, kalau boleh ya sesuai dengan standar yang kita tetapkan dulu minimal 5 dan itu pun mayoritas dari luar ya. Nah ini harus menjadi perhatian juga ini, ketika tidak lolos uji heteroskedastisitas apa yang harus dilakukan? Lihat di modul pada saat kita pelatihan. Nah kalau saat misalnya uji heteroskedastisitas tidak bisa lolos, maka yang dilakukan adalah regresi Robas. Nah sebelumnya bisa dilakukan dulu untuk menguji model terbaik, apakah common effect, fixed effect, atau random effect. Nah kalau misalnya dari salah satu itu nanti contoh misalnya random effect yang paling bagus, maka di run kembali, gunakan regresi Robas menggunakan random effect. Maka itulah yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian. Seperti itu. Ya, ini masih salah. Jadi karena salah tentu outputnya ini berbeda ya. Jadi outputnya pasti bukan ini. Maksudnya setidaknya angka-angkanya ya. Angka-angkanya. Uji hipotesis menggunakan regresi Robas sesuai dengan pemilihan model terbaik. Apakah common effect? Bisa saja ya. Berarti regresi Robas pakai CE. Kalau yang fixed effect ya regresi Robas pakai FE ya. Seperti itu ya. Nah itu kan ini hasilnya pasti berbeda. Kesimpulan dalam bentuk paragraf saja, nggak usah di poin-poin ya, apalagi pakai istilah H1 H2 nggak perlu lagi ya. Di bagian kesimpulan itu nggak perlu lagi kata-kata yang berhubungan dengan statistik signifikan, nggak usah, langsung disimpulkan aja. Ya misalnya kalau dia berpengaruh positif, langsung disimpulkan aja bahwa performance itu ya dapat diukur atau dapat diwakili oleh konservatisme, dapat dipengaruhi oleh konservatisme akuntansi, di mana konservatisme akuntansi ini kalau misalnya bernilai tinggi maka kan menyebabkan performance-nya juga tinggi, kira-kira seperti itu ya. Nah, dan itu masih penjelasan ringkas, silakan ditambah sampai dengan ini ya. Sebagian besar sumber referensi internasional tapi belum dominan ya, belum dominan. Oke, saya kira itu ya. Ada satu lagi mungkin tambahan, ini masih kurang lengkap ya. Ini ada juga judulnya tentang komitmen auditor dan sebagainya. Ini belum lengkap abstraknya, mana fenomenanya juga belum ya. Seharusnya ada 5 perumusan masalahnya, ini cuma 3. Ini dilengkapin sangat kurang ya. Agency teori langsung buat di atas, jangan ditulis lagi kata grain theory, langsung aja agency teori situ. Agency teori langsung seperti itu ya. Dan ini juga masih sangat kurang ya, riset terdahulunya masih belum jelas ya. Dan ini juga nggak boleh ya, menurut Smith dalam Nasution itu paling nggak boleh ya itu. Nah kemudian pengembangan hipotesis juga penelitian terdahulunya hampir nggak ada ya, belum jelas ya. Kemudian operational variable, ingat operational variable itu kan ya isinya kan definisi dan pengukuran gitu. Ini belum jelas semua ini ya. Daftar pustaka juga minim sekali ya. Oke, nah seperti itu ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bahwa hal-hal yang menjadi perhatian dari kita semua itu nanti adalah bahwa ini perlu diperhatikan jadi acuan untuk yang lainnya ya. Jadi sangat penting diperhatikan apapun saran-saran yang ada di sini, diperhatikan juga untuk saran-saran yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi nggak semua Bapak baca persis, tapi tolong diperhatikan ini jadi acuan untuk koreksi-koreksi yang lainnya. Terima kasih semuanya.